kasih harus nyata. Aku tidak tahu lagi harus memilih apa, Mark. Perutku rasanya sudah kempes. Lucy mengeluh sambil memegang perutnya. Ia dan Martha berjalan cepat melintasi lorong-lorong parkiran mobil yang ramai. Jam sudah menunjukkan pukul 8 malam, dan setelah berkeliling belanja seharian, kelaparan terasa menyiksa. Sabar, Luz. Setidaknya kita sudah berhasil mendapatkan semua perlengkapan pesta ulang tahun, jawab Martha, menghela napas lega. Ia melirik jam tangannya. Mereka hampir tiba di mobil ketika kerumunan kecil di dekat pos jaga menarik perhatian mereka. 3 orang security tampak kebingungan mengelilingi seorang ibu tua yang mengenakan pakaian yang tampak sedikit kuno, membawa tas kain besar, dan terlihat sangat cemas. "Ah, hien to diomart acuit ergit. Cabhel mocar," seru ibu itu, tangannya menunjuk-nunjuk ke sekeliling dengan frustrasi. Wajah Lucy seketika menegang. Ia berhenti mendadak, membuat Martha ikut terhenti. "Kenapa, Luz?" Martha terhenti. "Tunggu sebentar, Martha. Aku rasa tahu apa yang ibu itu katakan," bisik Lucy, matanya terpaku pada ibu tua itu. Terdengar salah satu petugas bertanya, "Can you speak English?" Ibu itu menggeleng keras, dan kembali mengucapkan kata-kata asing itu dengan nada putus asa. Martha melirik Lucy. "Kalau begitu bantu mereka, Luz. Dia pasti tersesat atau ada masalah." Lucy mengerutkan kening. Wajahnya menunjukkan keraguan yang jelas. "Aku tidak yakin, Martha. Jangan-jangan hanya berpura-pura. Mungkin dia minta uang, atau mencoba modus penipuan baru. Siapa tahu, dia terlihat mencurigakan." "Tidak, Luz," sahut Martha. "Jelas sekali dia terlihat ketakutan dan bingung. Lihat aja matanya. Lagi pula, dia dikelilingi security, apa yang bisa dia lakukan? Coba bantu terjemahkan, Luz. Aku takut, Martha. Ingat waktu itu di stasiun, yang bilang butuh bantuan, ternyata dia mau mencopet." Martha menatap Lucy, dengan tatapan tajam yang menuntut. "Lucy, ingat Lukas 14 ayat 1-6. Martha melanjutkan. Ayat itu menceritakan tentang Yesus yang diundang makan pada hari Sabat dan bagaimana ia menyembuhkan orang sakit, meskipun itu melanggar aturan hari Sabat. Ia bertanya, "Jika di antara kamu ada yang lembunya jatuh ke dalam sumur, tidakkah segera ditariknya keluar, sekalipun pada hari Sabat?" Intinya, hukum kasih lebih penting dari aturan lain, Luz. Ibu itu kebingungan. Itu tidak harus menunggu curiga. Ini mendesak. Kalau dia memang menipu, itu urusan dia dengan Tuhan. Tugas kita melakukan apa yang benar. Lucy termenung sejenak, lalu ia mengikuti hati nuraninya. "Baiklah, kau benar," kata Lucy menghela napas panjang. Ia melangkahkan kaki mendekati ibu itu. "Permisi, Pak. Mungkin saya bisa bantu," sapa Lucy. Security itu menoleh dengan lega. "Tentu, Mbak. Terima kasih." Lucy menoleh ke ibu tua itu, dan berbicara perlahan. "Esmat sin, sureindom kuidiahat. Caitabheil ankar agaib." Wajah tegang ibu tua itu langsung berubah. Air matanya tampak tertahan, digantikan oleh ekspresi berharap yang luar biasa. Ia pun mulai menjelaskan permasalahannya kepada Lucy. Ibu ini bilang, ia dari Skotlandia, tinggal di Jakarta hanya sementara waktu. Dompetnya tertinggal di mobil, tetapi tidak ingat persis di mana mobilnya diparkir, dan tidak tahu menghubungi siapapun. Akhirnya, dengan bantuan Lucy sebagai penerjemah, dan dengan sedikit arahan dari ibu tua itu tentang ciri-ciri mobilnya, akhirnya mobilnya ditemukan. "Mark, kau benar," ujar Lucy pelan. Rasanya lega sekali melihat wajahnya saat dia mengerti bahwa dia tertolong. Martha tersenyum. "Nuranimu yang benar, Luz. Sekarang, ayo kita penuhi hak perut kita. Babi panggang crispy sudah menunggu." Mereka memacu mobilnya menuju restoran favoritnya.